Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-14 di mata kuliah Jaringan Komputer. Untuk materi pertemuan ke-14 di sini saya akan membahas tentang routing fundamental. Untuk pembahasan dari materi pertemuan ini ada beberapa pembahasan materi yang nantinya akan saya bahas, mulai dari konsep dari router itu sendiri, berikut fungsinya. Selanjutnya nanti saya review lagi tentang konsep routing. Berikutnya di routing itu sendiri nanti ada dua jenis routing yang lumayan banyak digunakan, yaitu routing statis dan routing dinamis. Berikutnya jenis-jenis routing dinamis itu apa aja, itu yang lumayan banyak digunakan. Selanjutnya tentunya ada kelemahan dan kelebihan dari routing dinamis ataupun routing statis yang digunakan. Oke, langsung saja saya akan bahas materi pertama tentang router. Kalau berbicara tentang router, router merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Ini fungsi dari router. Proses pengiriman data tersebut dinamakan dengan routing. Jadi ada router, ada routing. Untuk routernya itu sendiri bisa disebut dengan alatnya, alat yang berfungsi untuk mengirimkan paket datanya, sedangkan routingnya proses pengiriman data. Router disebut sebagai perangkat jaringan yang cerdas. Kenapa? Karena selain memiliki CPU dan memori, juga mampu menentukan jalur mana yang harus dilalui oleh paket data untuk menghubungkan beberapa jaringan komputer yang berbeda. Ini fungsi dari router itu sendiri, dikategorikan perangkat yang cerdas, itu salah satunya. Tentang konsep routing, proses untuk memilih jalur yang harus dilalui oleh paket. Ini merupakan konsep dari routing. Jalur yang baik tergantung pada beban jaringan. Selanjutnya panjang datagram, type of service request, dan pola traffic. Ini yang mempengaruhi pola atau jalur yang baik itu ada beberapa syarat yang nantinya dikategorikan baik jika beban jaringan, panjang datagram, dan tipe of service request dan pola trafficnya ini lumayan bagus gitu. Pada umumnya skema routing nanti hanya mempertimbangkan jalur terpendek. Ini kalau berbicara tentang routing. Oke, tentang routing protokol, pada prinsipnya kalau berbicara tentang routing, seperti yang sudah dibahas di materi sebelumnya, router itu sendiri sebenarnya ada di layer ketiga kalau dilihat dari OSI layer, yaitu layer network. Yang paling bawah disebut dengan physical layer, di atasnya lagi layer kedua disebut dengan yang kedua biasanya ya layer kedua di sini setelah fisikal, selanjutnya nanti masuk ke layer kedua, baru selanjutnya nanti masuk ke layer ketiga yang biasa disebut dengan network layer. Baru nanti sampai ke yang paling atas yang nantinya akan ditampilkan dalam bentuk application layer. Oke, router memilih jalur terbaik. Router menggunakan protokol routing statis dan dinamis untuk melakukan remote dan membangun tabel routing mereka. Router menggunakan tabel routing untuk menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket. Ya, contoh seperti yang ada di depan ini antara satu LAN dengan LAN yang lainnya. Di sini dihubungkan contohnya dengan router 1 dan router 2. Anggaplah antara jaringan LAN yang pertama dan jaringan LAN yang kedua. Di sini beda daerah contohnya. Contoh untuk LAN yang pertama di sini contohnya ada di daerah Jakarta, selanjutnya yang router kedua contohnya ada di Surabaya atau sebaliknya. Oke, tentang routing, dengan proses routing ini paket data bisa keluar serta masuk ke jaringan lainnya dengan bebas, namun masih dalam aturan yang sudah ditetapkan. Routing ini dibedakan menjadi dua, yaitu routing statis dan yang kedua routing dinamis. Kayak routing statis itu apa? Routing statis atau yang biasa disebut dengan static routing adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Jika ada perubahan, maka administrator jaringan harus melakukan setting ulang pada jaringan. Routing statik merupakan pengaturan yang paling simpel dalam jaringan komputer. Untuk menggunakannya, administrator tinggal mengisi dalam tabel entry forwarding pada setiap router yang terhubung pada jaringan tersebut. Ini kalau berbicara tentang routing statik. Jadi untuk konfigurasinya, untuk settingannya masih menggunakan secara manual saat melakukan konfigurasi.
Penggunaan routing statik di sini cocok untuk jaringan yang internetnya skalanya cukup kecil gitu. Untuk jaringan yang skalanya besar, sangat tidak disarankan menggunakan routing statis. Kenapa? Karena device-nya biasanya nggak mungkin sedikit gitu. Kalau menggunakan kalau skalanya sudah besar. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini untuk yang routing statis. Selanjutnya tentunya ada kelemahan dan kelebihan dari routing statis itu sendiri. Kalau kelebihannya yang pertama, meringankan kinerja dari prosesor router karena pemrosesan sudah tersebar pada setiap router. Yang kedua, menghemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat terjadi pertukaran paket. Yang ketiga, memperoleh informasi dari isi tabel routing pada saat terjadi proses tukar-menukar paket. Yang keempat, routing statis biasanya lebih aman kalau dibandingkan dengan yang dinamis. Administrator bebas menentukan jalur jaringan. Sedangkan kekurangan dari routing statis yang pertama, network admin harus mengetahui segala informasi tentang router yang tersambung. Hanya bisa untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, konfigurasi lebih rumit, apalagi kalau banyak komputer yang nantinya terhubung. Membutuhkan waktu konfigurasi yang lebih lama tentunya. Jika ada jalur yang rusak, jaringan akan terhenti. Ini kelemahan dari routing statis. Yang kedua, ada yang namanya routing dinamis. Routing dinamis atau yang biasa disebut dengan dynamic routing adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Jika diartikan dinamis adalah bisa berubah-berubah, jadi IP address-nya selalu berubah sewaktu-waktu. Ini untuk yang routing dinamis. Routing dinamis ini kebalikan dari routing statis yang semuanya harus dilakukan secara manual. Protokol routing akan mengatur router secara otomatis sehingga bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya dengan saling memberikan informasi antar router. Ini kalau kita menggunakan routing dinamis. Routing dinamis mempelajari sendiri arah dari router yang terbaik, arah dari route yang terbaik untuk meneruskan paket dari satu network menuju network yang lainnya. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini, contoh kalau kita menggunakan routing dinamis contohnya. Jadi masing-masing router di sini kita nggak memberikan IP address, cuma kita berikan networknya saja gitu. Oke, administrator tidak bisa menentukan rute mana yang harus dilewati, melainkan semuanya sudah secara otomatis berjalan. Karena salah satu kemampuan dari router adalah dia bisa menentukan jalur yang terbaik. Makanya dikategorikan smart device. Pengisian dan pemeliharaan pada routing tabel dilakukan secara otomatis, sehingga antar router satu dengan yang lainnya saling bertukar informasi untuk mengetahui alamat tujuan dan menerima tabel routing. Ada beberapa macam tabel routing, ada beberapa macam routing dinamis yang bisa digunakan. Yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol, ini lumayan agak lama. Yang kedua ada IGRP, Internet Gateway Routing Protocol. Selanjutnya ada OSPF, Open Short Path First. Selanjutnya ada Border Gateway Protocol atau Routing BGP. RIP jenis protokol kuat digunakan dalam jaringan area lokal dan jaringan area luas. Routing Information Protocol atau RIP tipe dikategorikan protokol gateway interior dalam penggunaan algoritma distant vector. Routing protokol informasi didefinisikan pada tahun 1988. RIP di sini juga memiliki dua versi yang saat ini kedua versi sedang digunakan. Yang pertama ada yang menggunakan OSPF, ada yang menggunakan IS, OC, ISIS. Ini beberapa jenis RIP yang sekarang banyak digunakan. Ada OSPF atau bisa menggunakan ISIS. Selanjutnya IGRP, Interior Gateway Routing Protocol adalah protokol distant vector juga sebenarnya yang diciptakan oleh perusahaan Cisco untuk mengatasi kekurangan yang ada di routing internet protokol itu sendiri. Jumlah hop maksimum sebanyak 255 dan sebagai metrik IGRP menggunakan bandwidth, selanjutnya ada MTU, ada delay dan IGRP adalah protokol routing yang menggunakan autonomous system yang dapat menentukan routing berdasarkan sistem interior ataupun eksterior. Yang selanjutnya ada OSPF. OSPF merupakan protokol routing link state dan digunakan untuk menghubungkan router-router yang berada pada satu autonomous system. Sehingga protokol routing ini termasuk juga ke dalam kategori IGEP. Selanjutnya ada BGP, Border Gateway Protocol, adalah sebuah sistem antar autonomous routing protocol. Sistem autonomous adalah sebuah jaringan atau sekelompok jaringan di bawah administrasi umum dengan kebijakan routing umum.
BGP biasanya digunakan untuk pertukaran informasi routing untuk internet dan merupakan protokol yang digunakan antar penyedia layanan internet atau ISP. Ini yang lumayan banyak digunakan terutama oleh ISP. Ada beberapa kelebihan kalau menggunakan routing dinamis. Yang pertama, proses konfigurasi jaringan lebih cepat. Yang kedua, bisa digunakan untuk jaringan berskala besar. Ketiga, jika ada jalur yang rusak tetap aman. Jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Ini beberapa kelebihan dari routing dinamis. Routing dinamis pun punya kelemahan. Yang pertama, bandwidth yang dibutuhkan tentunya lebih besar. Yang kedua, jalur yang bisa menentukan adalah sistem bukan administrator, membutuhkan RAM yang lebih besar untuk menentukan jalur terbaik saat terjadi down. Oke, ini beberapa kekurangan dan kelebihan dari routing dinamis itu sendiri. Jadi mau menggunakan routing dinamis ataupun routing statis ini tergantung dari lingkup perusahaan yang akan dikonfigurasi tersebut. Kalau lingkupnya masih kecil, sangat disarankan menggunakan routing statis. Tapi kalau sudah besar, bisa menggunakan routing dinamis seperti yang banyak dilakukan oleh ISP. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.